melati kuntum tumbuh merata, tumbuh di lagu pohon cemara. Assalamualaikum, mulainya kata. Izinkan saya membuka acara. Bismillahirrohmanirrohim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul di Zoom meeting sore ini dalam rangka peringatan Hari Ibu yang ke-93 dengan tema Ibu Indonesia Berkarya Nyata dari Masa ke Masa. Yang kami hormati Ibu Pembina Persatuan Wanita Palembang, Sumatera Selatan, Ibu Haja Dr. Dewi Moti Pramono. Yang kami hormati Ibu Penasehat PWP Sumatera Selatan, Ibu Nani Joko, dan juga yang kami hormati Ibu Haja Tri Tito Karnavian yang telah hadir, terima kasih, dan Ibu Haja Sri Supani Bahlil Lahadalia sebagai narasumber kita pada hari ini, dan juga Ibu Haja Arimbi Soeharto Alamsa sebagai Ketua Panitia pada peringatan Hari Ibu ini. Baiklah ibu-ibu, para perwakilan dari 5 provinsi, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah hadir di acara PWP pada sore hari ini. Ibu-ibu, baiklah acara akan segera kita mulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan lagu Mars PWP. Itulah tujuan
Terima kasih kami ucapkan kepada ibu-ibu sekalian. Selanjutnya, kata sambutan oleh Ketua Panitia yang terhormat Ibu Haja Dok Insinyur Dewi Arimbi Soeharto Alamsyah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, yang saya cintai dan yang saya banggakan, ibu yang hadir pada webinar pada hari ini, yaitu Ibu Pembina, Ibu Dewi Mutik Pramono, Ibu Tri Tito Karnavian yang kita banggakan dan kita cintai, penasehat Ibu Nani Joko, Ketua Umum PWPSS Ibu Wiwi Tatung, serta seluruh jajaran pengurus pusat, para ketua provinsi dari Perwala, Ibu Lydia Wahab, dari Bengkulu Ibu Lina Asman, dari Bangka Ibu Syahria Subagio, dari Jambi Ibu Ernawati Budin, dan Ketua Umum IESS Ibu Riri Sohar, serta seluruh jajarannya, juga Ketua Umum PBS Ibu Prini Sohar, serta seluruh jajarannya. Dan yang hari ini juga akan menjadi narasumber kita, selain Ibu Dewi Motik Pramono, adalah Ibu Sri Suparni Bahlil, yang telah hadir bergabung bersama kita. Terima kasih. Dan tentunya ibu-ibu anggota PWPSS yang berbahagia, serta seluruh para ibu yang hadir pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Insya Allah kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, berbahagia lahir batin, dan insya Allah pandemi ini segera berlalu. Amin, amin ya robbal alamin. Izin saya melaporkan sebagai Ketua Panitia Hari Ibu PWPSS 2021, dimulai dari kegiatan Bansos, bantuan sosial PWPSS, yang juga didukung oleh Ibu Tito Karnavian, telah melakukan bantuan sosial di 9 wilayah Jabodetabek, di Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat. Juga di daerah Bogor, Bekasi, dan Tangerang yang telah diselenggarakan oleh ibu-ibu ketua wilayah, cabang, dan pengurus Orcapnya. Luar biasa, bantuan ini telah diterima dengan sukacita dan berbahagia oleh orang-orang yang sangat membutuhkan. Dan ini merupakan rasa empati dan kasih sayang kita kepada mereka. Rangkaian Hari Ibu dilanjutkan dengan acara webinar yang diselenggarakan pada hari ini dengan tema untuk Republik Indonesia ini adalah Perempuan Berdaya Indonesia Maju, dengan judul Ibu Indonesia Berkarya Nyata dari Masa ke Masa. Insya Allah apa yang kita rencanakan, apa yang kita laksanakan ini dapat menginspirasi banyak orang dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Pada kesempatan webinar ini kami juga akan melaporkan dalam bentuk video kegiatan bantuan sosial atau bansos yang telah diselenggarakan pada 15 Desember 2021, dan juga ada video inspirasi dari para ibu Persatuan Wanita Palembang yang dapat menginspirasi kita semua. Segala rencana kita telah upayakan dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak ada gading yang tak retak. Karena itu, izinkanlah saya mengucapkan
permohonan maaf yang setinggi-tingginya atas segala sesuatu yang kurang berkenan. Insya Allah dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kepada Allah kita mohon ampun, dan kepadanya kita senantiasa memohon ridhonya. Atas segala perkenan ibu-ibu yang tercinta, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ucapkan dengan kerendahan hati terima kasih yang sangat dalam dan penghargaan yang tinggi. Insya Allah apa yang kita laksanakan, apa yang kita ikhtiarkan, diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ladang ibadah kita untuk bekal kita di akhirat nanti. Terima kasih, dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Insinyur Dewi Arimbi Suharto Alamsyah. Selanjutnya, kata sambutan yang akan disampaikan Ketua Umum Persatuan Wanita Palembang yang terhormat Ibu Haja Wiwit Tatung, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan Ibu Sri Suparni Bahlil Hala Dahlia, the founder Hamidah Foundation, juga selaku istri dari Bapak kita, Bapak Menteri Investasi, yang mana pada hari ini telah berkenan menjadi narasumber kita. Yang saya hormati dan saya banggakan dan saya sayangi pula pembina PWPSS, Ibunda kita, Ibunda Dewi Motik Pramono, juga sebagai narasumber kita yang handal pada hari ini, yang sangat saya cintai dan saya banggakan Ketua Penasehat PWPSS, yang mana telah hadir bersama-sama kita adalah Ibu Tri Tito Karnavian. Terima kasih, Dek Tri. Penasehat PWPSS, Ayunda Nani Joko Ketawang, Ketua Panitia, juga sekaligus sebagai Waketum PWPSS bidang wilayah yang kami kagumi dan kami sayangi, Ibu Dewi Arimbi Hari Alamsyah, Wakil Ketua Umum Bidang Kesra yang kami sayangi pula Ibu Dina Maswar, para ketua-ketua organisasi wanita yang seazas yang sangat saya banggakan dan sangat saya hormati, Ketua Umum IISS yaitu Ibu Riri Harisohar beserta jajarannya, Ketua Umum Sri Kandi TP Sriwijaya yang sangat saya banggakan pula Ibu Imas Alia dan jajarannya, yang hadir juga bersama kita pada sore hari ini teman-teman saya, Ketua Umum Perwala, Ibu Lydia Wahab dan jajarannya, Ketua Umum Perwaja, Ibu Ernawati dan jajaran, Ketua Umum Sekato, Ibu Lina Asman dan jajarannya, kemudian hadir juga di sini Ketua Umum PIBB, Ibu Nadimah, atau yang mewakili dalam hal ini diwakili oleh Ibu Yaya, Ketua Umum PBS yang tercinta, adinda saya juga, Ibu Prini Harun Sohar. Kemudian di sini juga hadir Ketua WBK Bekasi, Ibu Yuyun. Para senior-senior kami yang tercinta, yang dengan hormat saya tidak dapat sebutkan satu persatu. Kemudian Adinda Erdi Yahya juga hadir bersama kita di sini. Nanti akan menyampaikan doa untuk kita semua. Pengurus pusat, ketua-ketua Korcap, perwakilan PWPSS, dan jajaran seluruh dimanapun berada, yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan, keluarga besar Ibu-Ibu Sumbaksel, dan keluarga besar PWPSS dimanapun berada, dan hadirin undangan yang kami muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang mana pada sore hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat silaturahmi kita semua dikarenakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini yang berbahagia, kami semua sangat bersyukur dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas perkenan Ketua Penasehat kita, Ibu Tri Tito Karnavian, berkenan hadir bersama kita, dan apresiasi yang sangat tinggi dan setinggi-tingginya juga atas perkenan tante saya yang tercinta, yang sangat saya banggakan, Ibunda kita, Ibu Dewi Mutik Pramono, selaku pembina kami. Dan juga yang terhormat Ibu Sri Suparni Bahlil Laha Dahlia, selaku The Founder Hanida Foundation, yang berkenan hadir bersama kita sekaligus menjadi narasumber pada hari ini bersama-sama dengan Ibu Dewi Motik Pramono yang dalam rangka penyelenggaraan Hari Ibu yang ke-93 tahun oleh PPPSS dengan hari ini dengan judul Ibu Indonesia Bekerja dari Masa ke Masa. Ini sungguh kehormatan bagi kita semua dan tentunya sangat bermanfaat bagi kita, khususnya akan meningkatkan energi positif kita bagi ibu-ibu semua. Juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh ibu-ibu yang berkenan hadir pada sore hari ini bersama-sama kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rahmat kepada kita semuanya. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hari Ibu adalah momentum kita untuk mengenang perjuangan kaum ibu untuk meningkatkan harkat derajat seorang ibu sejak 93 tahun yang lalu bagi ibu-ibu seluruh di Indonesia. Indonesia yang kita kenal, Indonesia yang kita cintai bisa menjadi seperti sekarang karena adanya peran ibu, peran perempuan selama ini. Semua putra dan putri terbaik yang membesarkan bangsa dan negara Indonesia pada awalnya adalah anak ibunya, dirawat dan dibimbing oleh ibu-ibunya. Mulai dari para pejuang dan pendiri bangsa yang memerdekakan kita sampai generasi sekarang yang terus membangun Indonesia, semuanya tumbuh dewasa dalam bimbingan ibunya. Sungguh peran ibu dan perempuan sangatlah besar agar manusia Indonesia dapat mencapai potensi maksimalnya. Bertepatan dengan peringatan Hari Ibu, peran seorang ibu seringkali tidak terbatas hanya di rumah saja. Sudah banyak sekali ibu-ibu yang turut bekerja dan menjalankan usaha. Hebatnya ibu-ibu tidak hanya berhasil di kantor atau di bisnis, tapi urusan rumah tangga juga tetap beres. Ibaratnya Gatot Kaca kalah hebat oleh ibu-ibu sekarang. Oleh karena itu, jangan pernah kita meremehkan kehebatan dan kehandalan kemampuan para ibu, karena begitu mereka benar-benar turun tangan, bisa selesai semua masalah kita. Indonesia membutuhkan para ibu untuk menjaga integritas keluarga, menanam etika, sopan santun, kejujuran, semangat kerja keras, semangat inovasi, semangat gigih bersaing di jiwa setiap anak Indonesia sejak dini. Indonesia membutuhkan para ibu untuk makin melek teknologi supaya bisa membimbing anak-anaknya agar produktif menggunakan teknologi dan tidak ikut-ikutan menyebarkan fitnah, menyebarkan celaan, menyebarkan cacian di media sosial. Suaranya mana ya? Tuan bangsa di pikiran, di hati, dan di jiwa anak-anak Indonesia. Nilai-nilai bahwa kita semuanya bergotong royong membangun Indonesia menjadi negara maju, adil, dan makmur. Maka dari itu jangan ada lagi diskriminasi gender terhadap perempuan dan para ibu. Jangan halang-halangi seorang ibu untuk berkarya, untuk berkembang bila kita ingin Indonesia mencapai potensi maksimalnya.
Hari Ibu adalah hari kita semua selaku ibu yang penuh perjuangan dan dedikasinya. Ibu-ibu sekalian yang sangat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya akhiri sambutan saya atas nama Ketua Umum PWPSS dan juga secara pribadi mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua Panitia juga sekaligus selaku Wakil Ketua Umum Bidang Wilayah PWPSS, Adinda saya yang tercinta yang sangat saya banggakan, Ibu Arimbi, dan seluruh panitia yang hebat-hebat yang telah bekerja keras telah terlaksananya semua acara-acara pada rangka memperingati Hari Ibu sejak tanggal 15 Desember kemarin dengan melaksanakan bakti sosial ke seluruh Sejabodetabek dengan penuh semangat dan tanpa lelah. Itulah tipikal daripada ibu-ibu daripada PWPSS. Dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada adinda saya, Ketua Penasihat PWPSS, Ibu Tri Tito Karnavian, dalam hal ini telah sangat membantu kita dalam rangka acara bakti sosial ini dan mensupport kita dengan penuh semangat. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang setimpal kepada ibu-ibu sekalian. Juga pada hari ini kita telah akan melaksanakan virtual Zoom meeting ini dengan pelaksanaan Hari Ibu dengan menghadirkan narasumber yang hebat, tante saya Ibu Dr. Dewi Motik Pramono dan Ibu Sri Suparni Bahlil Hala Dahlia. Demikian ibu-ibu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang berlipat ganda sebagai ladang amal ibu-ibu yang tercinta. Demikian saya ucapkan sekali lagi selamat Hari Ibu kepada para ibu di seluruh Indonesia, khususnya ibu-ibu PWPSS dan ibu-ibu Sumbaksel. Teruslah menjadi ibu-ibu yang hebat agar kita akan semakin berjaya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ketua Persatuan Wanita Palembang, Ibu Haja Wibitatum. Ibu-ibu yang berbahagia, marilah kita saksikan ucapan selamat Hari Ibu dari ibu-ibu PWP Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ibu-ibu hebat, panutan semua. Selamat Hari Ibu yang ke-93. Semoga ibu-ibu PWP menjadi yang terbaik dalam keluarganya, dalam masyarakat, dalam lingkungan ibu-ibu berada. Berkarya terus yang terbaik untuk sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, cucu-cucuku yang tercinta, kasih ibu sepanjang masa. Kasih ibu mencintai selalu kepada putra-putrinya. Kasih ibu juga mencintai para cucu-cucunya. Untuk itu, berbaktilah anak-anakku, cucu-cucuku untuk nusa dan bangsa dengan menuntut ilmu yang setinggi-tingginya. Karena kalian adalah tonggak daripada kekuatan negaramu, bangsamu, dan keluargamu. Dan jangan lupa sholat 5 waktu sehari untuk dapat berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. I love you, I love you, I love you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Maswara mengucapkan selamat Hari Ibu yang ke-93. Kita selalu menyayangi kedua orang tua kita, terutama ibumu, karena ridho Allah, ridhonya kedua orang tua kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan Hari Ibu Dewi Arimbi Soeharto Alamsyah. Anak-anakku tercinta, cucu-cucuku terkasih, generasi muda, penerus bangsa yang insya Allah dirahmati Allah SWT, kuatkan iman, tunaikan sholat, jadilah yang terbaik dunia dan akhirat. Ikhtiar, ikhtiar, dan ikhtiar. Insya Allah ikhtiar tidak akan mengkhianati hasil. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Ibu 2021 khususnya untuk ibu-ibu PWPSS. Hak cucuku yang tercinta, kami sebagai ibu mewarisi satu adalah ilmu yang bermanfaat, dan dua, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Semoga ananda semua dan cucu-cucuku semua menjadi berkah dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cucuku, jangan pernah tinggalkan sholat. Ingatlah Allah. Niscaya Allah akan selalu mengingatmu, akan selalu menjagamu. Semoga kelak kau menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, berguna bagi agama, bagi bangsa dan negara. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ibu, terima kasih atas semua pengorbananmu. Darimu aku belajar banyak hal. Sosok yang begitu tegar dan sabar dalam menghadapi lika-liku kehidupan. Hatimu bagaikan malaikat, kasih sayangmu tak terbatas waktu. Dalam setiap doamu, selamat Hari Ibu buat ibu-ibu semua di sini. Ibu-ibu yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan paparan yang pertama, yang terhormat yang kami akan panggil pada Ibu Sri Suparni Bahlil. Pada Ibu kami persilakan, dan saya akan membacakan biodata Ibu Sri Suparni ini, yaitu pertama, Ibu Sri Suparni memiliki 4 orang anak, lahir di Seragen 15 Agustus 1979, founder Hanida, Foundation Harapan Indonesia Gemilang, merupakan sebuah yayasan bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Penasehat DPW Kemeninspek BPKPM, merupakan organisasi Dharma Wanita Persatuan di lingkungan Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal. Ketua Pengurus Wilayah IPMI Papua, dan riwayat akademiknya TK Pertiwi Pernadi Seribet, SD Negeri Seribet 1 Seragen, SMP Saperius 2 Seragen, SMA Muhammadiyah Seragen, S1 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi di Sorong, dan S2 Komunikasi Politik Universitas Paramadina. Kepada Ibu Sri Suparni Bahlil, disilakan. Ada tulisan kayak gini. Ini kenapa nih? Kedengaran, Bu? Oke. Baik, terima kasih kepada Ibu Elvira sebagai moderator. Masya Allah, ini momen yang sangat luar biasa ya. Saya jadi nervous ini lihat partisipan, ibu-ibu senior-senior yang luar biasa. Tapi terima kasih sekali pada kesempatan ini saya diberi ruang untuk selalu belajar bersama ibu-ibu sekalian, ibu-ibu yang hebat tentunya ya, terutama Ibu Dewi Moti. Ini juga senior saya juga yang luar biasa. Ya, baik ibu-ibu sekalian, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat
terutama nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, dan juga kesempatan sehingga pada sore yang berbahagia ini kita sama-sama bisa bertatap muka, bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat, walaupun masih dalam kondisi pandemi COVID-19, dan insya Allah tanpa kurang suatu apapun. Yang saya hormati dan saya banggakan, senior saya tercinta, ibunda tercinta, ibu pembina dari PWPSS ya, Ibu Dewi Motik Pramono. Ini siapa yang tidak kenal figur beliau ini ya, sosok perempuan Indonesia yang luar biasa dari masa ke masa yang tetap eksis, yang selalu menyemangati kita semua. Terima kasih Bunda, pada sore hari ini saya diberi kesempatan untuk sama-sama sharing diskusi sama Bunda tercinta. Yang saya hormati juga Ibu Penasehat, Ibu Nani Joko, serta Ibu Penasihat yang hadir. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Juga turut hadir di sini Ibu Tri Tito Karnavian, senior saya juga, Ibu idola saya juga, kita sama-sama di OASE juga ya. Terima kasih Ibu. Dan yang saya hormati juga Ketua Umum PWP ya, Ibu Wiwi Tatung yang cantik, Masya Allah tadi sudah memberikan sambutan yang luar biasa. Dan ini materi-materi sebenarnya yang saya mau sampaikan sudah disampaikan juga oleh beliau. Tapi tidak apa-apa Ibu ya, kita sharing diskusi pengalamannya. Itu. Dan yang saya hormati juga para ibu-ibu tercinta, pengurus PWP Pusat, juga para ketua wilayah, cabang, dan perwakilan PWP SS serta jajaran pengurus yang hadir, Ibu Hana Gayatri, anggota Komisi 5 DPR RI ya, yang berkenan hadir, juga Ibu Nyimas Aliyah, juga Ibu Ketua Umum ISS serta jajaran, Ibu Ketua Provinsi yang hadir, dan semua para ibu-ibu hebat yang hadir. Mohon maaf yang saya tidak sebutkan satu persatu. Wabil khusus kepada Ibu Ketua Panitia, ini Ibunda tercinta, senior saya juga ya, sahabat saya juga senior, juga Ibu Dewi Arimbi. Terima kasih banyak Ibu atas undangannya. Sebenarnya waktu beliau menyampaikan bahwa saya diundang untuk menyampaikan materi ya, sharing diskusi bersama ibu-ibu semua, saya sempat menolak Ibu. Tapi karena bukan menolak apa ya, karena gimana ya, ini ibu-ibu senior semua, tapi karena saya melihat menghargai ya senior saya tercinta Ibu dan materi saya atau sharing diskusi ini banyak kekurangan. Saya masih belajar dan harus belajar dari ibu-ibu sekalian, karena tentu saya masih fakir ilmu Ibu. Jadi tapi kalau kita tidak mulai dari sekarang dan tidak belajar, kapan lagi kita akan bisa? Seperti itu ya Ibu. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya yang dapat sedikit berbagi pengalaman dengan ibu-ibu sekalian. Dan ini tema yang sangat menarik sekali ya untuk kita bahas dan kita diskusikan bersama, mengingat ibu adalah sosok perempuan yang sangat luar biasa, pengorbanan, kasih sayang, serta kegigihannya dalam mendidik dan membesarkan anak-anak adalah tugas mulia yang tidak dapat dibandingkan dengan segala apapun. Tentunya saya sebagai seorang ibu juga di sini saya sangat tertarik dengan tema webinar pada sore hari ini. Baik, sebelum kita berlanjut pada pembahasan yang lebih lanjut ya, izinkan saya sedikit memperkenalkan diri. Tadi sudah disampaikan oleh Bunda moderator kita. Jadi ini nama saya ya, Sri Suparni, dan tempat tanggal lahir tadi sudah disampaikan. Saya lahir di Sragen, Ibu, Jawa Tengah, tanggal 15 Agustus 79. Ini mungkin saya di sini status saya mungkin bisa dibilang anak-anak ibu-ibu semua di sini ya, seperti itu. Dan status saya ibu rumah tangga, dan saya memiliki 4 putra ya.
laki-laki semua anak saya. Dan tadi sudah disampaikan juga jabatan saya sebagai pembina Yayasan Hanida, dan juga saat ini juga saya masih sebagai Ketua Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia untuk wilayah Papua, dan juga penasihat Dharma Wanita Kementerian Investasi BKPM. Baik, ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, selain menjadi ibu rumah tangga juga tentunya kita juga banyak kegiatan-kegiatan sosial ya di luar kegiatan rumah tangga kita, dan di sini saya sebagai founder Hanida Foundation juga menjadi pembina salah satu yayasan, yaitu Yayasan Hanida. Nah, ini sedikit kita ngobrol ya, bicara santai tentang sejarah perempuan, boleh ya ibu-ibu sekalian ya. Jadi apabila kita melihat pada sejarah pergerakan perempuan Indonesia, tentu kita telah melihat banyak sekali karya-karya yang telah ditorehkan oleh perempuan Indonesia, yang dimulai sejak masa sebelum kemerdekaan hingga saat ini di masa Indonesia yang telah merdeka. Nah, juga Bapak Ibu sekalian ya, mohon maaf di sini tidak ada bapak-bapak ya. Jadi ibu-ibu yang saya hormati, pada masa awal sebelum kemerdekaan, kaum wanita ini memiliki peranan penting dalam meraih kemerdekaan. Banyak dari organisasi nasional sebelum kemerdekaan memiliki sayap pergerakan wanita dalam rangka mensukseskan gerakan organisasi wanita itu sendiri. Nah, gerakan-gerakan ini bahkan masih ada sampai sekarang, seperti ada gerakan Aisyah yang dipelopori oleh Muhammadiyah juga masih terbilang eksis dan patut diperhitungkan. Ini bicara tentang sejarah ini sepertinya saya harus belajar banyak dengan Bunda Dewi Motik ya, tapi nggak apa-apa, nanti kalau saya salah mohon diluruskan. Ya, baik ibu-ibu yang saya banggakan, karena kaum wanita ini memiliki peranan penting dalam kemerdekaan. Nah, ini tadi sudah kita sampaikan bersama bahwa dari organisasi nasional sebelum kemerdekaan tadi memiliki gerakan wanita itu sendiri ya. Nah, mungkin ini beberapa karya perempuan ya, karya-karya yang karya-karya perempuan Indonesia pada masa ke masa sebelum kemerdekaan. Di sini ibu-ibu sekalian bisa lihat bahwa ada tokoh perempuan yang sangat terkenal juga ya. Ini Ibu Siti Aisyah Wendle ya. Ini Ratu Kerajaan Ternate, bersama ibunya dulu membantu B.F. Mates menerjemahkan itu Istilah Galigo dengan kemampuannya dan membaca dan memahami Bugis kuno di Makassar ini. Juga Siti Aisyah juga mendirikan sekolah rakyat pada tahun 1908 ya, dan ini terbuka untuk semua kalangan tanpa mendiskriminasikan ekonomi sosial. Jadi tidak hanya perempuan Indonesia tidak hanya mengantar Indonesia pada kemerdekaan. Jadi pasca kemerdekaan Indonesia semakin banyak perempuan-perempuan Indonesia yang mulai sadar akan perjuangan dalam mengisi kemerdekaan dengan mengikuti organisasi-organisasi perempuan dan perjuangan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Nah, dapat ibu-ibu saksikan bersama ya beberapa karya yang dihasilkan pergerakan-pergerakan perempuan pasca kemerdekaan dengan gerakan yang didorong oleh organisasi-organisasi perempuan yang telah berhasil banyak sekali ya, banyak menghasilkan produk undang-undang juga yang berpihak kepada perempuan. Nah, ini Ibu bisa saksikan di sini tentang undang-undang tentang keperempuanan ya. Jadi ibu-ibu hadirin yang saya hormati, karena Hari Ibu ini
adalah hari yang kita peringati setiap tanggal 22 Desember. Ini merupakan simbol karya dari perempuan-perempuan cerdas Indonesia sebagai awal gerakan perempuan Indonesia untuk bangkit dari kesewenang-wenangan. Nah, melalui dekret Presiden nomor 316 pada tahun 1959 yang menetapkan tanggal 22 Desember adalah Hari Ibu sebagai Hari Ibu dan Hari Nasional ya. Ini oleh Presiden Soekarno dalam peringatan Hari Ibu menegaskan perempuan adalah tiang negara. Nah, mungkin kita mengingat sejarah kenapa sampai tanggal 22 Desember ini diperingati sebagai Hari Ibu. Ini belajar, kita ketahui bersama bahwa Kongres Perempuan pertama yang diselenggarakan di Jogja pada tanggal 22 sampai 25 kalau nggak salah pada tahun 1924 dan dilanjutkan oleh Kongres yang kedua yaitu pada tahun 1935 di Jakarta dan dilanjutkan juga Kongres Perempuan yang ketiga di Bandung kalau nggak salah ya pada tahun 1938 ya, kalau salah mohon dilurus ya karena saya juga masih belajar juga mengingat sejarah tentang perempuan. Nah, untuk itu ditetapkanlah sebagai nasional tanggal 22 Desember. Ibu-ibu yang saya hormati, pada masa kini di mana Indonesia telah memasuki era 4.0, yakni era di mana setiap individu memiliki akses informasi yang luas karena adanya teknologi. Peran perempuan semakin maju baik di ranah domestik maupun publik. Hal ini dapat kita lihat bahwa saat ini telah banyak sekali perempuan-perempuan yang sukses menuai prestasi dalam segala bidang, baik bidang politik, ekonomi, olahraga, seni, dan masih banyak bidang-bidang lainnya. Ibu-ibu yang saya banggakan, dapat kita ketahui bersama bahwa karya yang dihasilkan oleh perempuan di berbagai bidang, misalnya di bidang politik, hari ini kita mengenal banyak sekali tokoh-tokoh perempuan yang dipimpin baik di partai politik maupun pemerintah. Contoh sekarang di Kabinet Indonesia Maju juga, ya izin Ibu Tito, kita mempunyai Menteri Perempuan, ya, ada Ibu Sri Mulyani, Ibu Menteri Keuangan, Ibu Tri Risma Marini, Ibu Menteri Sosial, dan juga Ibu Menteri Pemberdayaan Perlindungan Pemberdayaan Anak, ya, Ibu Bintang Puspayoga, juga Ibu Siti Fauzia juga, dan masih banyak perempuan-perempuan lain yang menduduki posisi-posisi yang sangat strategis yang bisa setara dengan para kaum laki-laki. Nah, di bidang ekonomi sendiri juga kita sudah mengenal ya Ibu Susi Pujiastuti yang dulu Menteri Kelautan juga, itu Ibu Aulia Halimatusada, di Ajeng Lestari, banyak sekali ibu-ibu yang sukses yang menjadi pengusaha. Nah, di dunia seni juga kita mengenal banyak sekali artis-artis yang sekarang menjadi anggota dewan ya. Contohnya ada Krisdayanti. Nah, ini juga artis-artis muda yang punya talenta luar biasa. Agnes Monica, Anggun Kotasih, Rosa, dan masih banyak lagi perempuan-perempuan Indonesia yang punya talenta. Dalam dunia olahraga juga kita juga punya
adik-adik yang punya prestasi yang luar biasa ya, jadi mengharumkan nama Indonesia juga. Ada Gracia Poli yang pemain atlet bulu tangkis ya, itu kemarin juga mendapat penghargaan yang luar biasa, dan masih banyak sekali anak-anak muda, perempuan-perempuan Indonesia yang hebat-hebat, yang mempunyai prestasi yang saat ini bisa kita banggakan bersama. Nah, ini juga sebagaimana kita bersama bahwa semua tokoh perempuan yang prestasi di berbagai bidang tersebut merupakan seorang ibu. Hal ini menunjukkan bahwa betapa karya ibu Indonesia dari masa ke masa selalu mengalami peningkatan, tidak hanya di ranah domestik, melainkan juga di ranah publik, serta juga mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, di sisi lain banyak sekali perempuan yang tidak terkenal di ranah publik juga, namun berhasil melahirkan dan mendidik anaknya sehingga menjadi tokoh-tokoh besar yang mampu membawa perubahan bagi bangsa. Ibu-ibu yang saya banggakan, saya mau berbagi sedikit pengalaman saya sebagai ibu rumah tangga yang dikaruniai 4 putra ya. Di sini alhamdulillah juga ingin berkontribusi untuk bangsa. Nah, untuk itu saya Hanida. Hanida ini kepanjangan dari Harapan Indonesia. Hanida Gemilang. Hanida Indonesia Gemilang. Harapan Indonesia Gemilang. Nah, dari kegiatan-kegiatan ini saya berharap bisa sedikit membantu dan berkontribusi dalam rangka turut membangun ya, turut membangun untuk bangsa dan negara. Di sini saya mendirikan Yayasan Hanida Foundation yang merupakan yayasan yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Karena yayasan ini ibu-ibu ketahui bersama bahwa yayasan ini adalah lembaga nirlaba yang tidak memperbolehkan ya berkegiatan jual beli bisnis dan sebagainya. Untuk itu kami membentuk komunitas yang bernama Lumbung Indonesia, dan juga dalam rangka mensupport gerakan program pemberdayaan UMKM lewat Lumbung Indonesia ini, saya juga mendirikan koperasi yang bernama Koperasi Hanida Indonesia Bersinar. Nah, di sini kegiatan dari Hanida Foundation sendiri yaitu kami telah mendirikan taman edukasi untuk anak-anak yang kurang mampu, juga mendirikan rumah tafis. Saat ini ada rumah tafis di Bogor, dan Taman Hanida ini ada di Tangerang saat ini. Alhamdulillah lewat gerakan-gerakan kecil ini disambut baik oleh masyarakat setempat, dan mereka bergotong royong juga untuk mensupport program dari Yayasan Foundation. Ini saya ketika ia berhasil mendidik anak-anak dan anak ada bangsa. Koneksi ibunya terputus. Baik, terima kasih. Mohon maaf, ini jaringan mungkin agak trouble.
Lanjut Ibu, nggak masalah, ini masih kedengaran. Ya Jen, gimana Jen? Di sananya Tante, Dari sinyal di luar ya. dia di tempat Ibu Srinya. Tadi juga warnanya merah-merah koneksinya emang. Oh, kita tunggu. Pak Ya. Jejen, Mudah-mudahan bisa. Pak Jejen, izin Pak Jejen, ini tampilannya kok Ya. begini? Tampilannya dikembalikan. Oh ya, baik, sudah kembali. Baik. Terima kasih. Udah di sananya Bu. Ya. Baik, terima kasih. Dilanjut Bu Sri. Baik, ibu-ibu sekalian, mohon maafnya tadi ada kendala trouble entah jaringan saya atau jaringan di mana, karena dalam kondisi ini memang kita harus benar-benar prepare ya Bu ya. Saya tadi agak terlambat, mohon maaf karena kejebak macet juga. Jadi alhamdulillah bisa masuk tepat waktu. Ya, tadi sampai di mana ya saya? Saya menyampaikan sedikit kegiatan saya di Hanida Foundation ya. Selain tadi saya dari Hanida Foundation, kami membuat komunitas yang bernama Lumbung Indonesia, juga ada koperasi Hanida Indonesia Bersinar. Untuk Lumbung Indonesia sendiri, kita konsen terhadap program pemberdayaan UMKM, ibu-ibu sekalian. Nah, Lumbung Indonesia ini kita sudah terbentuk di beberapa daerah ya, wilayah juga. Kita sementara masih ada di wilayah Jawa Barat, juga di Kalimantan Timur, Kaltim, juga beberapa daerah kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur, juga di NTB kami juga sudah meluncing Lumbung NTB. Nah, lewat komunitas Lumbung Indonesia ini saya berharap juga bisa membantulah, setidaknya kita membantu akses para pelaku UMKM ini dalam memasarkan produk-produk mereka. Walaupun kita sendiri juga, saya sama Ibu Tito juga deklarasinya juga izin sebagai ketua Dekranas ya, ketua harian, juga konsen sekali terhadap pemberdayaan UMKM, dan juga dalam rangka mengangkat para pengrajin Indonesia lewat Dekranas ini. Kita juga dalam sebulan ini juga melakukan kegiatan secara online, Ibu sekalian. Nah, kita sama-sama lah bekerja sama ya, sinergi. Nah, selain di Dekranas juga lewat Lumbung Indonesia ini juga kita juga sama mempromosikan produk-produk UMKM dari daerah-daerah atau wilayah yang ada di Indonesia. Nah, mungkin itu sedikit sharing pengalaman dari saya, ibu-ibu sekalian, karena saya masih banyak sekali harus belajar sama ibu-ibunya. Jadi sedikit aman bisa saya bagikan ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat dan kedepannya bisa sharing, bersinergi, khususnya mungkin di Palembang. Saya juga sudah di sounding juga sama teman-teman di Palembang, juga ingin membentuk lumbung di wilayah Sumatera ya tentunya. Tapi insya Allah kita agendakan nanti tahun 2022. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, terakhir dari ya pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan bahwa sebaik-baiknya karya seorang ibu adalah dia mendidik anak-anaknya, anak yang bermanfaat bagi bangsa dan negaranya. Nah, bagi anak-anak adalah tumpuan harapan bangsa. Untuk itu, pendidikan yang utama harus dapat diberikan oleh seorang ibu sebagai sosok yang paling dekat dengan anak-anaknya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, ini
sharing diskusi saya yang ini. Saya mohon bimbingan dan arahan di sini. Sebenarnya saya bukan sebagai ini harusnya ya, bukan sebagai narasumber, tapi sebagai peserta juga dan ingin belajar sama ibu-ibu sekalian yang sudah jauh pengalamannya yang luar biasa, terutama Bunda Bimutik, mohon arahan dan bimbingannya. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Namun sebelum saya menutup webinar pada sore hari ini, dari saya pada sore ini izinkan saya menyampaikan pantun ya, membawakan pantun yang ala-ala ini ibu-ibu sekalian. Hari Minggu main bulu tangkis. Maya, bangga, semangat buat para ibu manis, mengukirkan untuk kemajuan Indonesia. Selamat Hari Ibu buat ibu-ibu hebat PSS dan selamat terus menebar manfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Sri telah memberikan banyak sekali ilmu untuk kita semuanya. Semoga nanti akan bermanfaat dan juga nantinya kita insya Allah akan dapat bekerja sama dengan Hanida Foundation bersama PWPSS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri Suparni. Semoga Ibu Sri Suparni yang cantik dan masih muda, yang memberikan sharing dan pengalamannya, yang telah mendirikan Yayasan Hanida sebaik-baiknya untuk anak-anak bangsa Indonesia. Mari ibu-ibu kita kasih plus untuk Ibu Sri Bahil. Terima kasih. Ya, selanjutnya terima kasih juga kami ucapkan kepada ibu-ibu yang sangat berbahagia. Selanjutnya arah narasumber kita yang kedua, yaitu yang tidak asing lagi. Ibu kita, panutan kita, Ibu Haja Dr. Dewi Motik Pramono MSI. Kita tidak asing lagi kepada ibu ini dan tante ini yang cantik, yang mana merupakan ibu-ibu yang narasumber yang paling keren kalau saya anggap ya, ibu-ibu ya, yang paling membuat merupakan tokoh wanita nasional yang sekarang ini yang lagi naik daun. Ibu Dewi Motik Pramono ini yaitu lahir pada tanggal 10 Mei 1949. Udah tua ya tante ya. Suaminya Pramono Soekarno almarhum. Sukasno, maaf dokter, tante. bukannya dokter, saya bukan dokter umum, dokter, bukannya dokter. Oh, dokter, iya tante. Dokter itu namanya siapa? Iya. Dokter. Ibu Dewi Pramono ini, Ibu Dewi, Tante Dewi Motik. Kita orang Islam. Tante Motik ini Kapan dulu adalah diucapkan tuh bukannya buntutnya laki itu alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Si Iya. Dewi Motik jangan ngucapin. Ya, Tante Dewi ini mungkin lebih seneng kita panggilnya Tante, adalah pendiri IWAPI pada tahun tahun berapa Tante saya juga kurang tahu, dan juga pendiri daripada organisasi wanita lainnya. Kalau tidak salah ada 10 organisasi wanita yang didirikan oleh Tante Dewi yang hebat dan luar biasa, dan juga pernah menjadi ketua Kowani pada tahun 2009, kalau tidak salah 2009 sampai 2014, yang menjadi ketua umum Kowani pada waktu itu, dan juga merupakan duta koperasi. Kalau saya sebutkan satu persatu mungkin tidak selesai 1 jam di sini pengalaman dan karya Tante Dewi Motik. Baiklah, kita dengarkan. Inilah narasumber kita selanjutnya. Yang terhormat Dr. Dewi Motik Pramono MSI. Disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ibu-ibu yang saya cintai dan saya sayangi, peserta webinar, saya nggak ikutin lagi untuk absen ya. Nanti kata waktunya habis, sebentar lagi maghrib jam 6.10 lah maghrib. Jadi aku nak terus aku ingin bertanya-tanya jawab yang banyak. Satu, saya bersyukur pada Ibu Sri yang memberikan ceramah sebelum saya, Bu Sri. Saya cuma mengatakan I'm so happy. Dari seluruh sambutan dan itu tadi ceramah, Anda yang betul-betul mengerti apa dikatakan Hari Ibu Indonesia versi Indonesia. Kita bukan Mother's Day. Kalau Mother's Day adalah penghormatan 100% kepada ibu, itu sangat bagus. Tidak ada salahnya superstar harus menghormati ibu nomor satu, ibumu. Tapi Hari Ibu Indonesia itu adalah hari untuk ibu-ibu wanita Indonesia yang berkarya nyata selain dia sukses menjadi ibu rumah tangga. Nah itu jadi kita puja ibu udah pasti wajib kita puja ibumu. Tetapi peringatan Hari Ibu Indonesia luar biasa Indonesia itu lebih daripada di Amerika, lebih di Eropa, karena selain dia sudah masyarakat. Saya bersyukur tadi Bu Sri mengucapkan beberapa Dewi Sartika, itu beberapa tadi tokoh-tokoh wanita, itulah yang saya katakan mengapa saya katakan minta temanya tolong Ibu Arimbi dibuat Ibu Indonesia berkarya nyata dari masa ke masa. Jadi maksudnya dari dulu kita kenal Laksamana Mahayati itu adalah seorang perempuan yang memimpin kapal perang. Bayangin itu perempuan dari zaman dulu kita sudah ada di Aceh. Kemudian Tribuana Tunggadewi dalam sejarah dia adalah yang memegang sumbernya daripada kerajaan yang hebat di Jawa Tengah. Kemudian lagi kalau Ratu Kalicamat, Ratu segala macam kita dengarkan dan itu sejarah itu mengatakan kita perempuan Indonesia lain selain dia seorang sukses ibu rumah tangga, tapi dia adalah berkarya nyata pada setiap waktu, setiap saat sebagai warga masyarakat. Itulah kita bangganya. Hari Ibu Indonesia lain dengan Hari Ibu yang mengatakan hanya ibu saja, ibu rumah tangga, tapi tidak. Ibu rumah tangga nomor satu. Kewajiban perempuan adalah nomor satu. Tetapi kewajiban sebagai warga masyarakat itu harus. Saya bersyukur saya kenal ibu-ibu di PBP ini dan dibuat organisasi lainnya itu adalah karena apa? Mereka selain ibu rumah tangga, tapi dia juga bersosialisasi. Ada yang aktif di yayasan pengajian, ada yang aktif di masjid, ada yang aktif di RT RW, ada yang aktif di orang anak-anak cacat, anak-anak kebutuhan khusus, bahasa, budaya, pengetahuan, IT, terlalu banyak, kita tuh banyak sekali. Ini yang saya katakan kita sebagai wanita wajib untuk terus-menerus memacu setiap ibu rumah tangga yang sukses. Dia tidak boleh hanya di rumah tangga karena dia dianugerahkan banyak sekali kemampuan untuk berpartisipasi di masyarakat. Dan dengan 725 juta orang Indonesia, lebih daripada separuhnya boleh katakan 50-50 hampir sama perempuan dan laki. Kalau perempuannya nggak mau berkarya nyata sebagai ibu rumah tangga yang wajib itu, tapi dia harus berkarya apa saja. Jadi nggak harus jadi hebat, jadi ini dengan menjadi partisipasi yang tadi saya bilang, social worker, di mana dia bisa membantu orang-orang yang sangat membutuhkan tenaganya, pikirannya, kemampuannya. Itu adalah satu yang disebut tadi Hari Ibu Indonesia. Hari Ibu Indonesia itu adalah dari Kongres Wanita Indonesia, di mana pada saat itu Sumpah Pemuda tanggal 28/1928 mengatakan kita satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, kita harus merdeka. Dari situlah kaum wanita mengatakan kita siap, kita mendukung kemerdekaan Indonesia dengan berkarya nyata. Kita tema-tema yang pertama kali tanggal 28 Oktober, kemudian dilanjutkan ada tanggal 22 Oktober di Yogyakarta, kemudian ada lagi di Bandung, itulah mulai Kongres Wanita itu terus. Dan semuanya adalah tokoh-tokoh wanita yang punya organisasi, bukan
organisasi fungsional. Seluruh peserta adalah manusia-manusia, ibu-ibu rumah tangga yang berkarya nyata, bukan gara-gara suaminya mendapat kedudukan atau pejabat. Nah, setelah Ibu Tien Soeharto masuk di Kongres Wanita Indonesia, nggak salahnya kan bagus. Ibu-ibu yang mempunyai pendamping suami dengan baik, dia bisa berkarya nyata lebih banyak lagi. Karena apa? Dia punya fasilitas, bisa mendukung. Ini bagus. Jadi maksud saya di sini adalah siapapun juga kaum ibu, baik organisasi NGO maupun organisasi fungsional yang bisa berkarya nyata, selama dia tetap menjaga kewajiban yang pertama adalah membina dan mendidik anak dengan baik untuk masa depan bangsa, tetapi dia masih ada kemampuan lagi untuk berkarya nyata di setiap masa, setiap saat. Saya bersyukur pada Allah yang Maha Kuasa. Dengan kita makin merdeka selama hampir 76 tahun ini, kita semua kaum wanita diberi kesempatan. Karena begitu tadi saya bagus sekali Sri membacakan satu keputusannya apa? Persamaan kaum wanita dan pria. Kedua, undang-undang perkawinan di mana dikatakan keputusan. Kemudian perlindungan anak-anak, perlindungan perempuan. Itu adalah salah satu perjuangan kaum wanita untuk secara ansih, secara hukum betul-betul dilindungi oleh negara. Ini yang saya katakan bahwa kita kaum wanita selalu setiap saat bersatu padu untuk berjuang untuk kemajuan kita kaum wanita selain kewajiban kita yang tidak boleh tinggalkan ada ibu rumah tangga. Saya memohon betul-betul kita di PBP ini yang telah berkarya nyata dengan mengadakan pendidikan, pelatihan, dan mengadakan terus-terusan karya-karya yang punya pameran untuk UKM. Itu pun bagus, karena apa? Meningkatkan kemampuan perempuan untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Tetapi apalagi kok dia bisa besar lagi, lebih hebat lagi. Waduh, bukan ekonomi keluarga aja, negara dia pimpin, dia bisa maju. Kita lihat saja, lihat dengan sekarang ini ada ibu-ibu menteri keuangan, menteri luar negeri, menteri sumber daya manusia. Waduh, saya sih udah luar biasa ngeliat ini. Menteri sosial, dia seluruhnya menteri pemberdayaan perempuan. Karena apa? Maksud juga dari pemerintah untuk memberikan kesempatan. Ini adalah memperlihatkan kaum wanita jago loh, bisa. Dengan saya katakan, dengan memegang rumah tangganya dengan baik, tapi dia berkarya nyata untuk negara dan bangsa. Jadi untuk kita-kita yang aktif di organisasi PBP, tidak ada kata-kata yang tidak ada waktu kita untuk sebagai warga masyarakat, dengan porsi masing-masing, dengan kemampuan masing-masing, dengan karya masing-masing, kita saling mendukung, saling bersatu. Jadi saya yang inginkan ada pertanyaan sehingga kita bisa dialog, karena itulah saya katakan bahwa kita harus mengerti, dan sekali lagi kewajiban saya sebagai setelah menjadi Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia, saya selalu berkata-kata ini pun sampai sekarang ini aja masih ada miskomunikasi, masih misunderstanding bahwa hari ibu itu hari ibu rumah tangga. Enggak. Hari ini hari ibu Indonesia lebih hebat dari hari ibu internasional, karena kita selain berkarya harus bersatu untuk membangun rumah tangga sebaik mungkin. Kalau kita katakan sakinah mawaddah warahmah, tetapi kita juga diberikan kesempatan oleh Allah yang Maha Kuasa untuk berkarya nyata untuk masyarakat. Itu intinya perbedaan antara Hari Ibu Internasional maupun Hari Ibu Indonesia. Ternyata Bapak Presiden kita, negara kita, dan terutama kaum wanita Indonesia dari dulu memang sudah berkata bahwa rumah tangga nomor satu, tapi warga bagaimana masa berkewajiban untuk tetap berkarya nyata yang harus kita laksanakan demi pembangunan negara. Karena kalau enggak 50% kaum wanita tidak berkarya untuk negara, repot loh kita, repot sekali. Karena bisanya negara maju kalau kaum wanita dan kaum pria saling membangun negara kita dengan kerjasama, saling menghormati, saling mendukung, dan saling penuh dengan kasih sayang. Jadi saya mohon pertanyaan dari para ibu-ibu yang cantik dan pintar ini, supaya kita jangan salah lagi bahwa kita PBP mengetahui sejarah daripada Hari Ibu. Ada sejarah Kongres Wanita Indonesia setelah 28 Oktober, Sumpah Pemuda, 22 Desember di Yogyakarta adalah pertama
pertemuan kaum wanita yang diwakili pada saat itu ada Budi Utomo, ada Muhammadiyah, Aisyah, ada banyak sekali, ada 5 yang besar sekali 5 waktu itu. Nah, itu terus bersatu, terus bergulir sampai sekarang ini anggota kaum ini lebih daripada 90 organisasi. Ini salah satu contoh bahwa bersatulah kita dalam membangun negara kita tercinta Indonesia Raya. Amin. Saya silakan pertanyaan. Monggo, moderator. Suaranya. Oh iya, ada. Oke, terima kasih Ibu Dewi Motik. Ada ibu-ibu yang ingin bertanya, kita buka session dulu. Berapa orang nih kira-kira yang mau, atau 3? Atau yang pertama dulu, yang mana ibu-ibu? Silakan. Silakan ibu-ibu, silakan bertanya. Ada ibu. Oke, ada Ibu Murni, ada yang mau tanya? Baik. Yang mau bertanya silakan raise hand. Terima kasih. Saya Ibu Murni Asyik dari PWPSS Jakarta. Ingin saya tanyakan kepada Ibu Dewi Motik Pramono. Assalamualaikum Ibu. Pertanyaan saya, di sela waktu dari muda sampai dengan sekarang, hambatan yang terbesar untuk kita berkarya sebagai ibu, apakah itu? Mungkin bisa di-sharing untuk kami semua. Terima kasih. Sebetulnya, Bu Murni, dalam Al-Quran Nur Al-Karim sudah diajarkan orang sesibuk-sibuknya tetap wajib sembahyang 5 waktu. Orang sesibuk-sibuknya tetap harus melaksanakan tadi, menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Aduh dah, kalau saya katakan maaf ya, saya mendirikan IWAPI gara-gara apa? Contoh saya yang sangat saya muliakan adalah Siti Hadijah. Dia itu wanita yang kaya raya, usahanya besar, semuanya bagus, tapi apa? Dia tetap memikirkan rumah tangga nomor 1 dan suami adalah nomor 1. Ini salah satu contoh yang menurut saya nggak bakal salah kalau kita mengikuti langkah dari Ibu Siti Hadijah. Makanya saya buat IWAPI waktu itu. Makanya waktu orang ini bilang, saya enggak, itu adalah karena saya sebagai seorang Islam. Kita lihat, tokoh yang kita hormati adalah Ibu Siti Hadijah. Tokoh yang kita hormati itu Siti Hadijah adalah apa? Dia berkarir woman. Kemudian Siti Aisyah berkarir woman sebagai tadi seperti Ibu Arimbi dalam politik. Siti Hadijah itu politik dia, Aisyah. Jadi kita lihat bahwa 2 tokoh wanita yang berkali-kali masuk Al-Quranul Karim bisa mengatur rumah tangganya. Siti Hadijah di bidang ekonomi, Aisyah di bidang politik. Belum lagi yang lain-lainnya. Jadi menurut papa saya, apa ya? Diri kita sendiri. Jangan nyalahin orang, jangan nyalahin suami, jangan nyalahin anak, jangan nyalahin orang. Semua kaum wanita kalau mulai bahwa yakin insya Allah Tuhan bersama kita, langsung maju. Karena kalau pamit, habis sih suami saya yang ngelarang. Loh, kenapa suaminya ngelarang? Kenapa nggak bisa berkomunikasi dengan baik sama suami? Siapa sih suami yang nggak cemburu kalau istrinya hebat segala macam? Ketika kita buat bahwa suami itu sangat menghormati, kita dekatnya dengan apa? Kita menghormati suami. Saya terus terang, ya karena suami saya sudah meninggal ya. Kalau masih hidup, Anda bisa tanyakan. Dia selalu mengatakan, nggak pernah mengatakan saya, darling, bisa nggak kamu nemenin saya sayang, yang aku mendapat itu bukannya aku, istri kamu dapat penghargaan yang aku nggak mau terima penghargaan itu kau sendiri, tolong dong istrimu. Sama ibu anak-anak saya juga dulu kalau ada apa-apa yang hebat-hebat tentang ibunya, saya bilang, tahu nggak nak, ibu kamu dapat penghargaan loh, ibu kamu sukses loh di sini, ibu kamu kerjanya bagus loh. Jadi ini yang saya bilang komunikasi, yuk kita belajar komunikasi sama suami sama anak. Contoh yang sederhana, saya terus terang waktu masih muda, anak saya suka bilang, mama sih, tuh kan semua kita nggak bisa makan segitu kita makan di restoran, semua orang mau minta potret. Dulu kan nggak ada begini, ada kamera, repot lagi. Terus segala macam, tuh mama tuh dia, aku nggak suka kalau begitu. Nah, tapi waktu saya bilang, nah, kamu jangan begitu dong. Ini adalah tanggung jawab mama. Karena kan kamu juga kalau ke dokter nggak pernah nunggu. Kalau apa-apa selalu dapat layanan nomor 1. Tuh, ada plus, ada minus dong. Nah, nggak bisa dong. Nah, ini satu contoh kita kasih tanggung jawab sama anak-anak. Who is the mother? Jadi ini yang saya bilang bahwa banyak sekali orang saling menyalahkan dalam rumah tangga. Tapi kalau kita mulai dengan diri kita sendiri,
bahwa kita harus belajar terus-menerus berkomunikasi dengan suami, terutama dengan pembantu. Saya bersyukur pembantu saya nggak ada tuh yang pendek-pendek, semua keluarganya saya tanggung semua sampai ada yang meninggal umur 92 tahun pembantu saya. Supir saya 25 tahun. Jadi ini berarti bahwa kita tuh semua itu tergantung sama diri kita sendiri. Jadi Bu Murni, don't ever nyalahin orang. Kita mulai berubah dirimu. Kita ngubah dari kita sendiri. Simpati, empati kita mulai dengan diri kita sendiri. Insya Allah kita bisa pegang dua-duanya. Kalau nggak repot kita. Oke, Bu Murni. Terima kasih. Oke sayang. Siapa yang pertanyaan selanjutnya? Terima kasih. Selanjutnya, Ibu siapa lagi yang mau akan bertanya? Oh ya, Ibu Yuli Harpis. Silakan Ibu Yuli Harpis, Ketua PWP Tangerang. Silakan. Buka dulu Bu Yuli, belum dibuka. Masih di mute. Ya. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada Ibu Sri Bahlil. Jadi mungkin pengertian saya selama ini, apakah itu kebetulan? Saya pikir hari Ibu itu apakah bertepatan dengan hari lahirnya Dewi Sartika yang tanggal 22 Desember atau itu keliru ya Bu ya? Baik Ibu Yuli ya. Ya, Bu Yuli. Yuli atas pertanyaannya. Ditetapkannya Hari Ibu pada tanggal 22 Desember ini karena tadi saya sudah sampaikan di materi tadi bahwa ini bertepatan dengan kongres ya, yang tiga kali kongres berturut-turut. Yang awal kongres pertama yang diadakan di Yogyakarta pada tanggal 22 dan juga kongres yang kedua yang diadakan di Jakarta pada tanggal pada bulan Mei kalau nggak salah ya, bulan Mei tahun 1939, dan kongres yang ketiga di Bandung pada tahun 1938 ya, itu pada tanggal 22 Desember juga di Bandung kalau nggak salah, izin ya Ibu Dewi Motik. Nah atas dasar itulah maka ditetapkanlah sebagai Hari Ibu Nasional. Namun mungkin ya karena bertepatan dengan hari lahirnya Ibu Dewi Sartika pada tanggal 22 Desember, mungkin bisa juga karena beliau juga tokoh yang sangat luar biasa juga. Tapi untuk sesuai dengan itu ya sejarah ya, dari Kongres Perempuan itu ditetapkannya Hari Ibu itu atas dasar Kongres Perempuan yang pertama, kedua, dan ketiga. Seperti itu mungkin, mohon masukannya Ibu Dewi Motik. Tante Dewi masih ini saya tahu karena ini sejarah, saya tukang baca. Jadi ini saya bacain ya. Tahukah kita bahwa Hari Ibu ditetapkan oleh Surat SK Presiden Republik Indonesia Soekarno nomor 316 tanggal 16 Desember tahun 1959. Jadi dari 1928 sampai 1959 belum ada Hari Ibu. Jadi itu jago-jago tuh perempuan-perempuan yang tadi disebutin pahlawan itu, dia nggak ngerti Hari Ibu, tapi dia berkarya nyata sebagai ibu rumah tangga seperti ibu-ibu sekalian, tapi dia terus berpartisipasi untuk kemerdekaan, untuk pendidikan. Nah ini saya kasihkan supaya tahu ya. Ini saya baca nih, pergerakan kaum ibu dari perkawinan dan perceraian itu salah satu ceramah pada hari itu. Kemudian derajat perempuan oleh Ibu Musjidah dari Aisyah. Kemudian kedua, perkawinan anak-anak. Jadi dari zaman dulu Bu, kan sekarang kata ribut undang-undang perkawinan, dari zaman dulu ibu kita udah ngomong ini perkawinan anak-anak. Dari Ibu Mugramah dari Aisyah. Kewajiban cita-cita Putri Indonesia, kewajiban itu Ibu Siti Sundari yang ngarang tentang Kartini. Dari gelap terbitlah terang. Kemudian bagaimana jalan kaum perempuan waktu itu dan bagaimana kelaknya. Jadi dia udah untuk masa yang waktu jadi penjajahan, masa depannya udah diomong itu sama ibu-ibu pada saat itu. Kewajiban perempuan dalam rumah tangga.
Nah, itu basicnya supaya kita kuat basic sebagai ibu rumah tangga, tapi juga bisa berpartisipasi dalam internasional. Kemudian nasional dan internasional. Hal keadaan istri di Eropa, perbandingan tuh antara perempuan di Eropa sama perempuan di Indonesia. Keadapan, ini lagi nih dari Ibu Ki Haji Dewantoro ya, Nyi Haji Dewantoro, keadaan yaitu peradaban, gimana kita beradab sebagai istri oleh Ibu Nyi Haji Dewantara. Jadi ini semua udah diomongin mereka pada saat itu. Pada saat oleh itu dibuatlah SK bahwa habis itu tanggal 16 Mei itu diomong bukan SK dibuat 319. Jadi emang proses nggak kita ngeliat saatnya seperti sekarang ini, enggak, prosesnya itu aja. Saya bersyukur pada Allah yang Maha Kuasa karena saya umur 72 tahun, saya kenal semua itu, umpamanya kayak Ibu Trimurti tempat saya bercanda. Umur saya waktu itu masih 20 tahun kali, tapi saya dekat sekali sama Menteri Tenaga Kerja. Kemudian Bu Rusia Sarjono. Saya naik haji pertama sekali umur saya 18 tahun, tahun 68, saya sekamar Ibu Rusia Sarjono. Jadi saya mempunyai kedekatan sama tokoh-tokoh perempuan ini. Saya lihat ya Allah nih perempuan jago-jago amat, tapi segitu di kamar naik haji ngobrolnya bercanda, orangnya lucu, suasananya enak, nggak ada sombong-sombong tuh Ibu Menteri loh waktu itu. Ibu Trimurti lebih lagi lucu kalau ngomong, Jolali yo, kirim selendangmu saya ngungu, coba kalau gitu aja bercanda, aku ulang tahun kata. Jadi hal-hal saya rasakan ini yang kita mesti mengharapkan dan membuat bahwa jadi istri pejabat itu adalah sementara. Ibu rumah tangga adalah forever dan berkewajiban sebagai warga masyarakat itu adalah karya nyata. Jadi ini saya bersyukur, saya berkenalan banyak sekali. Ibu Maria Ulfa juga saya sahabat, rumahnya juga di dekat Halimun. Jadi kami tuh memang saya anak kecil, tapi tidak pernah dianggap anak kecil oleh ibu-ibu pejabat pada masa itu loh. Ibu udah menteri itu, menteri zaman dulu tuh luar biasa loh. Sampai presidennya kan sampai 20 tahun, Soeharto 32 tahun. Jadi saya kenal baik sama semua mereka itu, dan itu yang saya humble, itu yang saya mohon tokoh-tokoh wanita, organisasi NGO, fungsional yang betul pada saat itu sangat diperlukan. Kemudian fungsional itu isi pejabat untuk berkarya nyata, dan saya mohon Ibu Sri, ya Bu, mudah-mudahan Ibu bisa terus, karena apa Bu? Jadi nggak jadi isi pejabat, you are somebody. Berkarya nyata, you have yayasan yang sampai kapan juga Anda harus bertanggung jawab. Itu yang saya senang. Jadi kita PWP, kita contoh yang bagus, kita buang yang jelek, karena sementara jabatan itu sementara, tapi sebagai seorang ibu ada forever, harus kita berkarya nyata untuk sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dan sebagai warga masyarakat. Itu yang maksudnya dana Hari Ibu. Saya persilahkan, ada pertanyaan lain? Ya, terima kasih, hebat sekali Tante Dewi. Ada yang ibu-ibu, kita buka satu session lagi, satu pertanyaan lagi, ada? Masya Allah, hebat sekali Tante Dewi. Mungkin mau bertanya? Oma Dewi. Oke, silakan. Oma Dewi. Oke. Siapa? Ada? Ibu Lydia mungkin. Oh, ya Tante Dewi. Iya. Siapa? Ibu Lydia atau gimana? Silakan. Izin moderator, apakah boleh? Mbak. Boleh saya banyak. bertanya? Ada Silakan. ISS, itu ada itu. Dari ISS? Ya, silakan. Kamu semua oleh PWP deh, gantian. Dari ISS, monggo. Ada Ibu Ernawati itu, Mbak Lydia. Tanya. Ibu Elvira, boleh saya bertanya ya? Saya Lydia Wahab. Silakan. Ini cantik, yang pinter, yang pernah jadi ketua umum KOANI, tentu tahu betul apa yang dimaksud dengan Hari Ibu ini. Dari tadi memang dari kemarin sebetulnya, itu adalah salah kaprah yang memang mungkin upaya untuk memperkenalkan apa akar dari Hari Ibu ini sendiri. Tapi walaupun sudah diulang-ulang bahwa ini adalah terjadi karena adanya Kongres Perempuan yang pertama tanggal 22 Desember tahun 1928 yang merupakan kelanjutan dari adanya Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 28.
Jadi itu kan memang tidak mau dianggap hanya konco winking, hanya ikut-ikut aja. Tapi kami juga sebagai perempuan pada masa itu ingin menunjukkan bahwa sebetulnya perempuan itu adalah mitra sejajar. Mitra sejajar. Nah, karena itu memang saya sangat mengharapkan kepada Ibu Dewi untuk memasyarakatkan ini lebih intens lagi. Sehingga walaupun bagus ya, setiap tanggal 22 Desember itu ada, selamat hari ibu mama yang ini. Tapi artinya inti yang utama bahwa tanggal 22 Desember itu adalah tonggak dari kesetaraan gender antara pria dan wanita, dan kiprah perempuan sebagai juga bagian dari bangsa Indonesia yang bisa berkarya. Saya rasa ini bukan sebagai pertanyaan, tetapi adalah masukan. Mungkin bisa lebih lagi memperdalam masalah ini. Tadi aja kita masih lihat bahwa ini walaupun Bu Dewi sudah bicara banyak, tapi ternyata tangkapannya masih juga beda. Dan Ibu Sri Suparni juga sudah sudah memberikan masukan-masukan, tapi tangkapan itu menangkapnya masih seperti itu. Itu aja. Terima kasih banyak dan mudah-mudahan semua perempuan Indonesia bisa mengambil Bu Dewi sebagai inspirasi sehingga kita akan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lydia, Ketua Perwala Persatuan Wanita Lampung, Jakarta atau Pusat. Ibu-ibu yang selanjutnya, yang ibu-ibu yang hebat ini, mari sama-sama kita beri aktus buat ibu-ibu Tante Dewi dan Ibu Sri Suparti. Terima kasih. Sebelum acara selanjutnya kita lanjutkan, sebaiknya Ibu Elvira, saya cuma boleh ingat bahwa gini ya, tahu nggak begitu hebatnya lagunya Hari Ibu, itu bagus sekali. Coba kata-katanya itu dirubah hanya karena apa? Dikatakan yang ngarang itu ada afiliasi dengan PKI. Padahal sampai sekarang nggak kebukti. Padahal itu lagu bagus sekali dan gampang. Saya baru dengar nyanyikan dan semua ibu bisa nyanyi. Dan bahasanya bagus sekali. Nggak supaya, karena saya masih kecil nyanyi itu terus-terusan kita Hari Ibu. Jadi harus, tapi sekarang karena difitnah dia jadi orang PKI, jadi dia nggak pernah lagi keluar, dia buat yang lagu sekarang bagus. Cuma berat Bu, nggak semua orang bisa nyanyi. Oh ini Pak, ibu rumah tangga yang suaranya jelek juga bisa nyanyi. Coba ya. Kaum ibu Indonesia, wanita yang sejati, pengasuh pembimbing putra, muda harapan bangsa, bangkit tegak serentak, melaksanakan wajib dan dharma, bangkit tegak serentak, melaksanakan wajib dan dharma, putra putri Indonesia, sadar kewajiban semua, bunga indah bagai lambang, suci dan berani mati, bangkit tegak serentak, melaksanakan wajib dan dharma. Jadi itu kata-kata putra putri. Jadi itu waktu itu karena Sumpah Pemuda itu banyak orang yang belum menikah. Jadi mengatakan bahwa ini wajib kita sebagai warga masyarakat, apalagi ibu khusus pertama, mengasuh putra putri juga berkarya nyata. Jadi ini yang saya ingatkan bahwa lagu-lagu itu lagu yang indah yang betul-betul berat. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Tante Dewi. Terima kasih ibu-ibu. Sekali Ibu Demotik ya. Ibu Kita harus belajar ini. Nanti nyanyi bareng ya Ibu. Malah Tante Dewi hebat loh Ibu Sri. Belum denger ya. Nanti gue cubit ya. Masih hafal luar biasa. Yang saya hormati. Hebat Tante Dewi ku. Kita lebih baik kita ngambil foto dulu ya Ibu ya, Ibu Ketum. Mau difoto. Ya kita berfoto. Malah untuk siap-siap dibuka Pak Jejen,
Silakan. videonya diaktifkan. Ya. Diaktifkan. Ada beberapa belum aktif videonya. Di pinggir, kesian kepalanya. Ibu Eti Nafis. Pinggir aja. Hongkong Kurnia, nah Hongkong Ana siapa nih? Hongkong. Ibu Ida Wahab, Huawei Nova, nggak nama ini. Nah. Ibu Eca Johar, Ibu Prini Sohar, belum aktif kameranya. Iya, siap. Nah, oke. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Terima Jeje. kasih Om Jajan. Terima kasih ibu-ibu yang berbahagia. Selanjutnya, marilah kita menadahkan tangan sambil berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa akan disampaikan oleh Ibu Haja Erli Yahya. Silakan. Mute, Tante. Ibu Yaya masih di mute. Nah, dibuka mute-nya. Mute-nya dibuka. Diklik sebelah atas kanan. Bu Erli, diklik sebelah atas kanan. Masih mute. Masih mute tuh, masih mute. Di mute, diklik itu. Bu Erli, di atas kanan diklik tulisan mute-nya. Ya, udah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang baca doa tolong. Ibu-ibu yang saya muliakan dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya membacakan doa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ibu, para pejuang wanita dan ibu-ibu aktif berkontribusi untuk kemajuan dan kesejahteraan keluarga, bangsa, dan negara. Ibu-ibu adalah pelangi dalam jiwa keluarga, masyarakat, dan negara. Ya Allah, terimalah segala amalan-amalannya, sekecil-kecilnya dan sebesar-besarnya, dan ampunilah segala hilafnya, ya Allah. Islam telah mengangkat derajat wanita dari bawah bumi begitu tinggi, hingga surga berada di bawah telapak kakinya. Ya Allah, jadikan kami ibu-ibu yang tangguh, menyayangi dan membimbing anak cucu kami tanpa batas, mendampingi sampai akhir, menjadi pahlawan dengan penuh kasih sayang, sebagai motivator terbaik di setiap liku-liku hidup anak-anak kami. Ya Allah, ridhoi dan mudahkan langkah kami, menjadikan anak cucu kami menjadi umat-Mu yang soleh dan soleha, membanggakan keluarga dan bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negaranya. Amin. Ibu telah menjadi pintu untuk anak-anaknya. Terlahir di dunia ini, ibu juga yang akan menjadi pintu untuk anak-anaknya menuju surga. Amin ya Rabbal Ya alamin. Allah, gerakkan hati anak-anak kami
untuk menjaga pintu-pintu itu dalam kesibukan dan aktivitasnya di masyarakat, karirnya, dan mendidik anak-anaknya. Robba ja'alni muqima sholati wa min suryati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Allahumma la sahla ila ma ja'allahu sahlan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Haja Eria ya. Selanjutnya, ibu-ibu yang berbahagia, inilah ucapan inspirasi ibu-ibu wanita Palembang. Sebagai ibu, berkatalah yang baik, karena itu adalah doa. Kata pepatah, pakailah ilmu padi, kian berisi, kian merunduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Watisan, Senior PWPSS, mengucapkan Selamat Hari Ibu. Semoga dengan semangat Hari Ibu, PWPSS ke depan bertambah maju. Amin. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari Ibu-Ibu Putri Bumi Sriwijaya mengucapkan selamat Hari Ibu. Hari Ibu adalah hari yang bersejarah bagi semua orang ibu-ibu Indonesia. Mudah-mudahan di hari Ibu ini seluruh anggota PWP bisa menjadi ibu yang lebih baik dalam keluarganya, di dalam memimpin organisasinya, di dalam usahanya, dan di dalam segala hal. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, sayangilah kedua orang tuamu. Itu adalah awal kesusahan dalam kehidupan. Dan itu juga adalah pembuka pintu surga bagi anak-anakku yang kusayangi. Hati-hati ya nak. Sholat. Sukses semoga dibimbing Allah. Selamat Hari Ibu. Kita seorang ibu adalah wanita yang hebat dan kita harus kuat dan sehat berkat berolahraga. Jangan lupa selalu belajar, rajin beribadah dan jiwa raga dan seluruh hidup. Hai, kamu ya? Aku ibunya kamu. Selamat Hari Ibu. Ibu, satu kata berjuta makna. Ibu adalah cinta pertama bagi anak-anaknya. Ibu adalah madrasah pertama pendidikan yang diperoleh anak-anaknya. Ibu adalah jendela dunia, jendela ilmu pengetahuan bagi anak-anaknya. Saya ucapkan selamat Hari Ibu untuk semua perempuan hebat dan tangguh. Semoga kita semua menjadi ibu yang mandiri, ibu yang bisa diandalkan dalam keluarga, dan ibu yang menjadi panutan. Salam Indonesia Tangguh. PWPSS mengucapkan selamat Hari Ibu. Kami dari PWPSS Kocap Tangerang. Sebagai ibu, bertutur katalah yang baik, karena itu adalah doa. Anak-anakku, jangan pernah tinggalkan sholat. Hidup adalah perjuangan. Terus semangat, jangan pernah menyerah. Iya, terima kasih ibu-ibu yang cantik-cantik. Ibu-ibu yang sangat berbahagia. Panitia di sini telah mendiapkan atau menyelaksanakan dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih, tapi sebelumnya panitia ada door prize buat ibu-ibu. Kami persilakan ada penilaian dari Ibu
Ibu Murni. Dr. Gigi Murni dan Ibu Yuli Helvia Tangerang. Silakan. Investasi. Terima kasih. Baiklah Ibu-Ibu, saya sangat bangga bisa dalam sore hari ini bisa hadir di tengah-tengah Ibu-Ibu yang hebat. Hari ini kita akan memberikan 6 buah door prize, 3 untuk ibu-ibu yang berpakaian serasi, baik kerudung maupun bajunya, serta aksesoris, dan 3 kepada ibu-ibu yang memberikan pertanyaan. Berarti mereka antara lain adalah, silakan Ibu Yuli. Di-mute. Mute. Yul, di-mute Yul. Dulu. Nggak ada suara. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pakaian yang serasi, sebetulnya semuanya serasi ya Bu ya. Alhamdulillah cantik dan serasi. Cuman karena kita keterbatasan door prize, hanya 3 ibu. Jadi kami putuskan untuk pakaian yang serasi. Pertama kepada Ibu Riri Harisohar. Kedua, selamat Ibu Riri. Kedua kepada Ibu Zahria Subagio dari Bangka Belitung. Iya, Ibu Zahria. Ketiganya dari Ibu Erli Yahya. Dengan baju pinknya. Ya. Baiklah, untuk 3 pertanyaan lagi kami berikan kepada Ibu Yuli Helvia, Ibu Murni Asyik, dan ketiga adalah Ibu Lydia Wahab. Tepuk tangan kepada semuanya. Ya, terima kasih ibu-ibu semua. Tadi door prize pakaian tadi adalah sponsor dari Ibu Mary Hani dari perwakilan Bekasi. Dan lagi dari Ibu Ketum yaitu Molah ya Bu ya. Semoga berkah dan bermanfaat buat ibu-ibu semua. Baiklah, ibu yang berbahagia, ibu-ibu yang akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara peringatan Hari Ibu yang ke-93 ini. Dengan ucapan terima kasih tak terhingga untuk kedua narasumber kita pada hari ini, yaitu Ibu Haja Sri Suparni Bahilinadesi dan Ibu Haja Dr. Dewi Motik Pramono MSc, yang telah memberikan inspirasi acara pada hari ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillah. Semoga dengan peringatan Hari Ibu ini kita semua menjadi perempuan maju, sukses menjadi ibu dan perempuan yang dibanggakan oleh anak-anak kita. Baiklah Ibu, sebagai wujud dari cita-cita kita, Ibu, Indonesia berkarya nyata dari masa ke masa. Saya atas nama Elvera Mofida sebagai MC hari ini mengucapkan Bilai Fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu semua, ibu-ibu hebat semua. Terima kasih. Dewi Motik, terima kasih. Apa mau ketemu saya? Ayo kita ngobrol banyak, sayang Sri. Siap Bunda, salamnya sudah disampaikan ke suami, insya Allah nanti. Sudah apa yang disampaikan sudah disampaikan. Tinggal timingnya saja, insya Allah. Kita doakan. Terima kasih Ibu Arimbi, Ketua Panitia yang hebat. Terima kasih. Ibu Arimbi, terima kasih. Terima kasih banyak Bunda. Arimbi, sayang, I love you. Ya, love you more. Izin untuk ibu-ibu narasumber nanti gift tanda penghargaan akan dikirim ke rumah untuk ibu-ibu narasumber. Terima kasih. Terima kasih. Selamat tahun baru katanya, jadi alhamdulillah. Hadiah tahun baru. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Jejen, boleh diputar bansosnya, video bansosnya Pak Jejen, boleh diputar video bansos untuk sekaligus laporan kepada ibu-ibu semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini akan melaksanakan bantuan sosial ke Bogor, kemudian ke Bekasi dan Jakarta Utara, juga se-Jabodetabek. Insya Allah acara ini berjalan lancar, penuh berkah dan manfaat untuk banyak orang. Terima kasih untuk Persatuan Wanita Palembang Sumatera Selatan untuk hari ini mengadakan bantuan sosial di perwakilan cabang Bekasi, dan hari ini semoga PWPSS berjalan selalu sukses, maju dan barokah, sehat selalu, PWPSS maju. Hutan.